Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan untuk anak-anak soli yang saat ini sedang diberikan sakit oleh Allah, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan kembali ya pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan juga kita insya Allah hari ini mempelajari tentang hafalan surah Al-Falaq. Jadi ada 2 pembelajaran yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Ya, sebelum belajar, dipersiapkan terlebih dahulu buku dan juga alat tulisnya untuk mencatat ya. Jadi, untuk materi hari ini, bagian-bagian yang penting boleh kalian catat di buku tulis untuk kalian belajar nantinya, supaya belajarnya lebih mudah. Kalau sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya Bu Fida minta maaf ya kalau suaranya kurang terdengar jelas dan juga berisik karena Bu Fida sedang berada di sekolah. Jadi kalau suaranya masih kurang keras, kalian bisa simak dan baca saja ya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Ibu ulang sekali lagi, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus Allah kepada kaumnya. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan tujuan untuk mengajak mereka agar menyembah Allah semata. Jadi Allah itu mengutus para nabi, mengutus para rasul kepada kaumnya dengan tujuan agar para nabi dan para rasul tersebut mengajak kaumnya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, kaum Nabi Nuh ini terkenal dengan kaum yang sangat durhaka. Karena mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih senang menyembah berhala patung yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kaum Nabi Nuh ini selalu menolak ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Jadi ketika Nabi Nuh ini mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan sesembahan patung mereka tidak pernah mau. Mereka lebih memilih untuk tetap menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, kaum Nabi Nuh disebut juga dengan kaum yang durhaka. Tetapi meskipun sangat sulit untuk mengajak kaumnya menyembah Allah, Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Nabi Nuh tidak pernah menyerah untuk mendakwahi kaumnya. Nabi Nuh itu selalu bersabar, menasehati kaumnya, menasehati anaknya, dan juga menasehati istrinya. Jadi sesulit apapun Nabi Nuh itu tidak pernah menyerah untuk selalu mengajak kaumnya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Nah, ada anggota keluarga Nabi Nuh yang sangat sulit untuk diajak menyembah Allah, yaitu anak dan juga istrinya. Anak Nabi Nuh bernama Kan'an, ya. Nah, anak dan istrinya Nabi Nuh ini tergolong orang-orang yang kafir karena mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih memilih menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri.
Meskipun Nabi Nuh itu tidak pernah menyerah, Nabi Nuh tidak pernah putus asa untuk mengajak kaumnya, tetapi Nabi Nuh juga merasa sangat sedih. Kenapa Nabi Nuh itu sedih? Nabi Nuh sedih karena melihat kaumnya yang sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah. Jadi hal itulah yang membuat Nabi Nuh itu sangat bersedih. Dan dari sekian lama Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, hanya ada sedikit yang mau beriman kepada Allah. Nah, karena perbuatan kaumnya yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, akhirnya tidak lama kemudian Allah mendatangkan azab kepada mereka. Tetapi sebelum datangnya azab, Allah itu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nah, buat apa sih Allah itu memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Ya, tidak lama kemudian terjadilah bencana alam yang sangat besar. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat hingga terjadi banjir di mana-mana. Nah, Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat berlayar di atas kapal besar karena mereka beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, mereka semua celaka dan binasa. Jadi sudah terjawab kenapa Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang besar. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman dari azab yang Allah berikan, dari hujan dan juga banjir yang menerpa wilayah mereka. Nah, yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hewan. Hewan-hewan sepasang ya, hewannya ada hewan yang betina dan juga jantan. Mereka ikut serta masuk ke dalam kapal Nabi Nuh yang sangat besar. Nah, orang-orang mentertawakan mereka dan juga orang-orang menganggap bahwa Nabi Nuh itu orang gila. Karena Nabi Nuh membuat kapal di daratan, sedangkan kita tahu ya, kapal itu kan berlayarnya di lautan, di air. Nah, tetapi Nabi Nuh ini membuat kapal di daratan. Maka dari itu, orang-orang kafir mentertawakan dan mengatai Nabi Nuh adalah orang yang gila. Nah, dari kisah Nabi Nuh ada beberapa hal yang dapat kita pelajari atau ada beberapa hal yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh sekalipun atau sedikit pun menyembah kepada selain Allah, karena itu perbuatan syirik. Nah, ketika kita menyembah kepada selain Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut sampai kita bertaubat. Nah, selain itu, dengan tidak diampuninya dosa tersebut, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi kita tinggal memilih, apakah ingin seperti kaum Nabi Nuh yang durhaka atau menjadi pengikut Nabi Nuh yang beriman. Baik, sudah selesai pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang selanjutnya adalah pembelajaran tentang hafalan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Ya, ini diingat tentang surah Al-Falaq ini sama seperti hafalan surah Al-Fatihah. Untuk surah Al-Falaq ini juga kalian hafalkan ya. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-114. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh.
Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-naffathati fil 'uqad. ومن شر النفاثات في العقد. Wa min syarri hasidin idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Untuk hari ini insya Allah tidak ada tugas, tetapi jangan lupa materi yang tadi dicatat ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.